Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi kompleks dan pembuktiannya ya. Oke. Nah, kita mulai dulu dari definisi ya. Selalu kita mulai dulu dari definisi limit fungsi kompleks, limit fungsi ya. Oke. Nah, eee, seperti pada umumnya kita menuliskan suatu limit fungsi, kita bisa tuliskan limit misalkan gitu ya. Limit suatu fungsi Z, di mana Z-nya mendekati Z0 gitu ya, sama dengan L. Nah, eee, ini kita bisa, berdasarkan definisi ya, definisinya ini itu suatu limit Fz, fungsi Z di mana Z-nya mendekati Z0 sama dengan L itu diartikan bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat delta yang positif, gitu ya. Sedemikian hingga jika 0 kurang dari mutlak Z min Z0 kurang dari delta, maka apa? Maka berlaku mutlak Fz min L, ini kondisinya kurang dari epsilon. Begitu ya. Oke, nah ini adalah definisi dari limit fungsi. Artinya apa? Untuk setiap epsilon positif. Jadi di sini untuk semua epsilon yang berpositif terdapat delta positif. Artinya di sini untuk setiap itu apa sih? Untuk semua, ya. Jadi pada saat kita mengambil sebarang epsilon gitu ya, kita di sini ada suatu delta atau terdapat suatu delta, sehingga pada saat 0 kurang dari Z, mutlak Z min Z0 kurang dari delta, maka berlaku ini, mutlak Fz min L itu kurang dari epsilon. Oke ya. Nah, sekarang kita jadi pada saat kita mau membuktikan suatu limit, kita bisa menggunakan ini. Gitu ya. Oke, nah, sekarang kita langsung aja ke contoh ya, ke contoh. Contohnya misalkan seperti ini, kita diminta untuk membuktikan bahwa limit 5Z plus 7 di mana Z-nya mendekati 3I, itu hasilnya adalah 15I plus 7. Ini membuktikan gimana? Bukti. Cara membuktikan kita menggunakan atau memanfaatkan definisi tadi ya. Definisinya tadi kan bilangnya bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian hingga pada saat 0 kurang dari mutlak Z min Z0 kurang dari delta, maka berlaku apa? Mutlak Fz min L ini kondisinya kurang dari epsilon, gitu ya. Nah, ini kita manfaatkan definisi tadi untuk membuktikan limit ini, gitu ya. Mana yang dimaksud dengan Z, mana yang Z0. Ini Z, ini adalah Z0, gitu ya. Ini adalah fungsi Z-nya atau Fz-nya, ini adalah L-nya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita pelan-pelan step by step untuk membuktikan dengan memanfaatkan definisi. Langkah pertama, kita ambil dulu yang ini. Untuk setiap epsilon positif. Maka apa yang dilakukan pada pernyataan untuk setiap epsilon positif? Untuk setiap atau untuk semua, maka langkahnya adalah kita bisa melakukan apa? Ambil sebarang epsilon yang positif. Begitu ya. Oke, nah sekarang di sini perhatikan step by step kalimatnya ya. Terdapat delta positif. Delta lebih dari 0. Terdapat. Ingat di sini terdapat. Kalau di sini ada kata terdapat atau ada, maka yang dilakukan adalah pilih. Jadi kalian harus memilih delta yang cocok atau yang sesuai, yang memenuhi. Pada saat kita mengambil sebarang epsilon, kita memilih delta siapa sih yang cocok, yang sesuai, yang memenuhi, sehingga pada saat kondisi 0 kurang dari Z min Z0 kurang dari delta, maka terbentuklah ini, terpenuhilah mutlak Fz min L itu kurang dari epsilon. Nah, karena kita memilih yang sesuai, memilih supaya terpenuhi, maka kita pilihnya nanti gitu ya. Pilih yang sesuai dengan kriteria. Kita susun dulu kriterianya sedemikian rupa sehingga kita bisa memilih delta yang pas, delta yang cocok, delta yang tepat begitu ya. Oke, kita pilih deltanya nanti. Oke, kita pilih deltanya nanti ya. Oke, kita kosongi dulu deltanya. Oke ya. Oke, nah sekarang setelah memilih delta,
Maka apa? Sehingga kita sesuaikan dengan ini, pada saat apa? 0 kurang dari mutlak Z min Z0 gitu ya. Mutlak Z min Z0-nya apa? Z0-nya nanti kita punya 3I. 3I kurang dari delta. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang maka apa? Kita susun bahwa FZ. FZ min L kurang dari epsilon. FZ-nya siapa? Fungsi Z-nya adalah tadi 5Z plus 7 dikurang dengan L. L-nya siapa berarti? L-nya adalah 15I plus 7. Nah, ini kita apakah kondisinya dia kurang dari epsilon? Nah, kita susun supaya dia kondisinya kurang dari epsilon, gitu ya. Kita susun dulu, kita buat dulu, kita selesaikan dulu ini ya. 5Z plus 7 min 15I plus 7. Ini kan berarti 7, ini min 7 kan 0 ya. Berarti kan ini tinggal 5Z min 15I. Begitu kan ya? Oke, nah sekarang dari sini kita bisa sederhanakan jadi apa? 5. Keluar Z min berapa ini? 3I, gitu ya. Oke, nah karena kok 5 dikali, ini kan artinya mutlak. Ini kalau mutlak dikali Z min 3I ini kan bisa kita artikan begini ya. 5 dikali dengan mutlak Z min 3I, gitu ya. Kalau kalian belajar di sifat mutlak gitu ya. Ini kan kita bisa-pisah karena perkalian ya. Berarti kita bisa 5 dikali mutlak Z min 3I. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan nih. Kita tadi punya modal bahwa apa? Di sini kita punya modal bahwa ini. Nah, ini 0 kurang dari mutlak Z min 3I kurang dari delta. Nah, kita punya modal itu. Nah, di sini muncul mutlak Z min 3I. Artinya kondisinya apa? Artinya kondisinya dia adalah kurang dari siapa? Kalau di sini mutlak Z min 3I kurang dari delta, maka 5 dikali mutlak Z min 3I kondisinya kurang dari siapa? Kurang dari 5 siapa? Delta. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang, nah di sini kan sudah muncul delta nih ya. Sudah muncul delta. Oke. Padahal di sini kita ada kata-kata siapa? Pilih delta. Gitu kan? Kita harus memilih delta siapa. Nah, di sini muncul delta. Oke. Nah, berarti pada saat ini 5 ini begini. 5 deltanya itu siapa? Delta siapa yang pada saat dikalikan dengan 5 itu hasilnya akan menjadi epsilon. Maka delta siapa dia? Berarti delta siapa? 5 dikali siapa? Yang hasilnya nanti adalah epsilon. Maka delta siapa berarti? Dia adalah epsilon per 5. Begitu ya. Maka di sini jelas delta digantikan oleh siapa? Epsilon per 5. Maka memilih delta di sini berarti deltanya itu siapa? Yaitu epsilon per 5. Gitu ya. Oke, nah kalau kalian sudah menyusun itu baru kalian memilih deltanya, gitu ya. Nah, di sini kita bisa simpulkan apa? Jadi, gitu ya, untuk setiap epsilon positif terdapat delta. Siapa? Sama dengan epsilon per 5, sedemikian hingga pada saat 0 kurang dari mutlak Z min 3I kurang dari delta, maka apa? Maka di sini berlaku siapa? Mutlak FZ min L-nya kurang dari FZ min L-nya di sini kurang dari epsilon. Gitu ya. Jadi siapa terbukti? Oke. FZ-nya di sini sebenarnya yang ini ya, tadi ya yang ditulis ini. Oke. Seperti itu ya. Atau ini dituliskan gini ya berarti, sebentar. Ini FZ-nya tadi ditulis karena tadi panjang ya. FZ-nya ditulis ini. FZ tadi siapa sih? 5Z plus 7 min 15I plus 7. Ini kondisinya dia kurang dari epsilon. Kan dia kurang dari ini ya. Kurang dari epsilon. Bacanya dari situ ya. Kurang dari, dia kurang dari siapa? Kurang dari epsilon. Oke, sehingga terbukti. Oke, di situ ya. Oke, itu untuk contoh yang pertama.
Oke, seperti itu. Silakan dipahami dulu ya untuk contoh yang pertama. Oke, kita ke contoh yang kedua ya. Contoh 2. Di sini kita diminta untuk membuktikan limit Z min I, di mana Z-nya mendekati 2I, hasilnya adalah 1. Pembuktiannya gimana? Sama seperti tadi ya. Kita membuktikannya sama seperti tadi. Pakai definisi tadi ya, untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian hingga 0 kurang dari mutlak Z min Z 0 kurang dari delta, maka berlaku siapa? Berlaku mutlak FZ min L-nya kurang dari epsilon. Oke, langkah pertama apa yang dilakukan? Yaitu ambil sebarang. Ini ya, untuk setiap epsilon positif berarti apa? Ambil sebarang epsilon positif. Oke, setelah ambil sebarang, kita perhatikan pernyataan berikutnya adalah terdapat delta positif. Maka dilakukan apa? Pilih delta, milihnya nanti. Oke ya. Sehingga kita sesuaikan dengan pernyataan itu ya. 0 kurang dari mutlak Z min, Z0-nya siapa? Z0-nya yang ini ya. Ini Z0, ini adalah LZ-nya, yang ini adalah L-nya. Oke. Z min siapa? Z0-nya 2I, ini kondisinya siapa? Kurang dari delta. Maka di sini berlaku siapa? Mutlak FZ. FZ-nya siapa? Z min I. Dikurang dengan L. L-nya siapa? I. Ini kondisinya dia diproses demikian rupa supaya dia kondisinya kurang dari siapa? Epsilon, gitu ya. Oke, nah ini proses dulu, jangan langsung kurang dari epsilon, kan belum kita proses, gitu ya. Kita proses dulu sesuai dengan step by step-nya, ya. Nah, sekarang kalau kita sudah punya ini, kita proses. Z min I itu berarti siapa? Mutlak Z min 2I, gitu kan ya? Oke, nah sekarang sampai di sini, kita punya apa nih? Kita punya modal apa yang kita bisa ambil? Kita perhatikan di sini. Kita punya modal ini, 0 kurang dari mutlak Z min 2I kurang dari delta. Ya, nah di sini sudah muncul nih mutlak Z min 2I. Artinya kondisinya itu apa? Berarti kurang dari siapa? Kurang dari delta. Oke, nah sekarang delta siapa sih yang bisa delta siapa? Delta itu digantikan oleh siapa supaya hasilnya epsilon? Delta siapa? Berarti digantikan oleh siapa? Digantikan oleh epsilon, gitu ya. Maka di sini deltanya siapa dia? Deltanya adalah epsilon, gitu ya. Oke, maka di sini berarti kesimpulannya apa? Jadi, gitu ya, untuk setiap epsilon positif terdapat delta, siapa? Sama dengan epsilon, sedemikian hingga pada saat 0 kurang dari mutlak Z min 2I kurang dari delta, maka berlaku siapa? Mutlak FZ yang tadi apa? FZ-nya adalah Z min I itu tadi kurang dari epsilon. Sehingga apa? Terbukti, gitu ya. Oke. Itu adalah contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Nah, di sini. Kini kita diminta untuk membuktikan limit Z kuadrat di mana Z-nya mendekati 0, hasilnya adalah sama dengan 0. Caranya sama seperti tadi ya, pembuktiannya. Langkah pertama apa? Ambil sebarang epsilon positif, pilih delta. Ingat pilihnya nanti, gitu ya. Sehingga pada saat 0 kurang dari Z min Z0-nya siapa? 0 gitu ya. Kurang dari delta. Ini kan bisa disederhanakan menjadi siapa sih? Ini bisa menjadi 0 kurang dari mutlak Z kurang dari delta, begitu ya. Sama dengan itu kan ya, Z min 0 kan sama dengan ini ya. Oke. Maka berlaku siapa? Mutlak FZ. FZ-nya siapa? Z kuadrat min L. L-nya adalah 0 ya. L-nya 0. Ini kan FZ, ini L gitu ya. Ini L, ini Z0. Oke. Nah ini ketika diproses demikian rupa, dia hasilnya nanti kurang dari epsilon atau tidak gitu ya. Oke, nah ini kita proses dulu. Z kuadrat min 0 itu kan hasilnya siapa? Z kuadrat gitu ya. Mutlak Z kuadrat. Oke. Nah, mutlak Z kuadrat itu kan bisa sama dengan
mutlak Z mutlak Z kuadrat, mutlak Z dikuadratkan gitu ya. Di sini kan Z kuadrat dimutlakan, itu kan sama dengan mutlak Z juga dikuadratkan gitu ya, artinya kan dia sama dengan ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih di sini. Kita punya modal siapa? Kita punya modal ini, mutlak Z itu kurang dari delta. Oke, kalau mutlak Z kurang dari delta, maka mutlak Z kuadrat kurang dari siapa? Delta kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cari nih. Delta kuadrat. Kita punya mula-mula adalah delta kuadrat ya. Maka sekarang perhatikan baik-baik. Di sini delta siapa sih yang pada saat dikuadratkan, gitu ya. Delta siapa yang pada saat dikuadratkan hasilnya epsilon. Delta siapa dia. Jadi yang kita kosongkan di sini deltanya ya. Bentuk awalnya itu tetap. Oke ya. Delta siapa yang pada saat dikuadratkan hasilnya adalah epsilon. Delta siapa dia? Dia adalah akar epsilon gitu ya. Akar epsilon. Pada saat dikuadratkan kan hasilnya epsilon ya. Oke, nah sehingga pada saat di sini berarti delta itu kita pilih delta siapa yang diisikan di sini yaitu akar epsilon. Oke. Nah, seperti itu. Sehingga di sini kita bisa simpulkan apa? Jadi, untuk setiap epsilon positif terdapat delta siapa yaitu akar epsilon. Sedemikian hingga pada saat 0 kurang dari mutlak Z kurang dari delta, maka berlaku siapa? Berlaku mutlak Z kuadrat min 0 ini kondisinya siapa? Kurang dari epsilon. Maka terbukti. Begitu ya. Oke, ada sih 3 contoh tentang pembuktian limit fungsi kompleks. Oke, silahkan dipahami dan pelajari kembali. Kemudian nanti kalau sudah dipahami dan dipelajari, silahkan kalian kerjakan latihan soal ini ya. Silahkan kalian buat soal-soal ini sebagai latihan untuk dikerjakan. Begitu ya. Oke, demikian apa yang saya jelaskan, apa yang kita pelajari tentang hari ini yaitu tentang limit fungsi kompleks dan pembuktiannya. Silahkan dipelajari, semangat belajar ya. Kemudian nanti kalau sudah silahkan kerjakan latihan ini. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.